Halo, selamat pagi guys. Pagi ini saya akan melakukan pemangkasan untuk tanaman bougainville. Oke, yuk, tidak berpanjang lebar, langsung saja kita mulai. Jadi kalau ada tanaman kita kayak gini teman-teman, cabang panjang-panjang gini, ini yang wajib kita lakukan adalah dipangkas. Jadi seperti itu. Kita sisakan 1, 2, 3. Ini udah ada mata tunas, jadi kita sisakan ya. Dan di sini juga kita sisakan, jadi biar sama. Jadi ini juga saya sisakan di sini. Dan ini juga sisainnya yang di sini. Bikin juga yang di sini teman-teman. Dan ini sedikit aja gitu teman-teman. Ini yang kayak gini, yang potongannya ini tidak saya buang, nanti saya tanam, ada manfaatnya juga. Nih saya ambil lagi nih, walaupun tadi jatuh bisa tanam nantinya ya. Itu satu batang yang kita pangkas, dan ini juga sudah nih kecil-kecil nih, udah mulai tunas-tunas, tapi ini belum dipangkas. Ini yang kita lakukan pemangkasan teman. Jadi intinya kita tinggalin 2 pelepah daun, jadi kita akan potong di sini. Kalau ini tidak saya ambil karena tunasnya masih muda, dan ini juga kita potong di sini. Terus daun yang tua itu juga kita buang, karena kalau yang daun tua itu dia juga memerlukan unsur hara yang banyak teman-teman. Jadi kalau kita buangin gini, dia lebih cepat merangsang pertumbuhan tunas baru ya. Kita pindah lagi. Ini juga akan saya potong di sini ya, 2 pelepahnya itu. Ini juga 2 pelepahnya di sini, dan daun tuanya dibuangin juga. Oke. Ini juga udah terlalu panjang ini, jadi kita lakukan pemotongan. Ini mana tadi yang jatuh ya? Oh, di sini. Nggak ada. Kayaknya tadi ada yang jatuh tunasnya, ternyata harusnya ada yang jatuh tadi teman-teman, tapi nggak ada di bawah yang potongan ini kan. Udahlah, nggak apa-apa lah. Dan ini juga teman-teman udah terlalu panjang ini. Jadi ini kan saya potong di sini.
Ini juga. Ini juga akan saya potong, saya kurang-kurangin. Sebenarnya tengah berbunga ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, potongin aja. Karena kita masih ngejar di bentuk dulu, di pembentukannya teman-teman. Karena kalau bunga itu mudah berbunga ini. Oke, ini lagi. Daunnya juga dikurangin ya teman-teman, karena daun itu kuat juga deh mengisap unsur hara. Jadi dengan dibuang atau dipot dipangkas seperti ini, yang ini untuk daun, dia bisa dialihkan teman-teman. Dia bisa dialihkan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Itu kayaknya daunnya ini kalau bisa dibersihin, tapi jangan terlalu bersih juga teman-teman. Kita kurangin lah intinya gitu. Oke, atas lagi. Jadi ini dilakukan tidak tentu juga ya teman-teman, tergantung dari tanamannya nih. Kalau sudah banyak tunas-tunasnya ya kita lakukan pemangkasan gitu. Jadi tidak ada patokannya 3-4 hari 5 hari gitu, nggak ada. Pokoknya kalau udah banyak tunasnya ya langsung kita lakukan pemangkasan. Nah. Ini juga. Oke. Ini juga.
Ini daunnya kecil-kecil nih, lucu. Pindah ke atas. Kayak gini teman, ini stek ujung juga ini saya tancapin di sini, ternyata hidup ya. Jadi kita ini teman-teman, ujungnya ini tidak saya buang. Nah ini saya mampetin, ini tinggal ditancapin gini aja nanamnya. Nah, gini aja teman-teman, jadi sangat mudah. Cuma ini kita buangin daunnya. Nah, ya seperti ini kain tadi kurang dalam, jadi saya dalemin lagi. Oke, seperti ini jak tanamnya teman-teman. Ini juga seri ini saya bentuk. Jadi kalau teman-teman ingin punya ini ya bunga bougainville, ya nanamnya cuma kayak gini-gini aja. Ini kenapa daunnya saya potongin, karena dengan dipotongnya daun ini dia bisa menjaga penguapan atau suhunya. Jadi kalau ini kan udah tidak ada akarnya teman-teman, jadi dia hanya mengandalkan sisa-sisa makanan yang ada di batang ini atau di stek ini tadi untuk dihisap ke daun-daunnya atau dibagikan ke daun-daun. Tapi karena dia akarnya sudah tidak ada karena potongan tadi kan, nah dia untuk bertahan sampai muncul akar baru itu dengan cadangan yang ada di batang ini, makanan yang ada di batang ini. Jadi makanya kalau daun-daunnya ini kita pangkas, kita buangin, nah, dengan cadangan itu dia udah mampu menumbuhkan akar baru ya, seperti itu. Tapi kalau akarnya tadi kan sudah tidak ada, kalau daunnya tidak kita buangin, otomatis kan semua daun akan disalurkan makanan yang ada di batang tadi, sisa-sisa yang ada di batang, otomatis tidak cukup gitu teman-teman. Tapi dengan dikuranginnya daun-daun ini, maka dia akan larinya ke atas sendiri, yang kecil ini. Nah, yang kecil ini lari ke sini. Misalnya kita jatah makan lah teman-teman. Kalau satu daun ini dapat sepiring, kalau banyak daunnya kan udah berpiring-piring. Tapi kalau daunnya ini kita pangkas, otomatis kan banyak yang harusnya dapat, karena dia udah nggak ada, udah dipangkas tadi, otomatis banyak kan. Jadi dia bisa untuk bertahan dengan yang tunas yang ujung ini, dan untuk bertahan sampai muncul tunas baru. Dan ketika udah muncul tunas baru, dia akan mendapatkan sumber makanan yang baru gitu teman-teman. Itu prosesnya. Ini juga ya teman-teman ya, keren nih warnanya nih.
Ini juga akan saya pangkas ini. Kemarin sengaja saya jadi suruh tua, maksudnya suruh besar, itu supaya bisa saya jadikan stek ini. Dan ini akan saya tanamnya di bawahnya sini teman-teman. Cuma ini emang banyak rumput-rumput ya, karena ini dulu juga bekas setek-seteknya. Ada juga ini pepaya, ini bekas pepaya, tapi banyak yang mati karena tidak dipindahin saking lamanya di sini. Ini batang pepaya ini teman-teman. Sampai padi pun tumbuh di sini teman-teman. Jadi daripada tidak berguna ini, ya udah kita kasih ini aja teman-teman. Dan kita akan pindah ke atas sini teman-teman. Ini banyak ini. Kita mulai dari sini. Ini juga kalau ini kita pangkas daunnya. Oke, kita pindah ke sini. Dan di sini juga.
Ya oke teman-teman, akhirnya selesai, lumayan sih. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa dukungan, like, komennya, dan juga subscribe ya. Saya perlu subscribe yang banyak ini soalnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.